Singkat saja Ustaz, apakah Rasulullah SAW memiliki tanda hitam di dahinya? Apakah sahabat-sahabat beliau memiliki tanda hitam di dahinya? Jelas Al-Quran menjelaskan masalah itu ya. Surah Al-Fatih ayat terakhir ya. Masalah ayat 29 kan gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya para sahabat. Asyidda wal kufari ruhama'u bainahum. Tegas dengan orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Lalu Allah sebutkan cirinya. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kau akan melihat mereka cirinya selalu ruku dan sujud ya untuk mencari karunia dari Tuhan mereka. Lalu Allah bilang apa? Simahum fi wujuh min athari sujud. Di wajah mereka jelas tanda-tanda. Siapa di sini? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Simahum fi wujuh min athari sujud. Di wajah mereka kelihatan tanda sujud. Di mana tanda sujud itu? Di dahi, gitu kan? Dan wajah disebutin. Sujud dalam hadis yang lain kata Nabi SAW diperintahkan saya sujud dengan 7 anggota tubuh. Di wajah ini hidung dan dahi, kan gitu. Baru kedua telapak tangan, dua lutut, dua kaki. Berarti yang dimaksud simahum fi wujuhihim, tanda-tanda sujud di wajah mereka itu adalah dahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Saya melihat Ustadz Khalid ini sudah terlampaui pede ya, mengatakan bahwa dahi Nabi Muhammad dan para sahabat warnanya hitam karena banyak bersujud. Terlebih beliau mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Fatih ayat 29 sebagai dalil untuk memperkuat apa yang dia yakini. Tentu ini menjadi satu problematika dalam keilmuan. Karena kalau kita melihat di banyak tafsir, itu tidak ada menyebutkan bahwa surat Al-Fatih ayat 29 berbicara mengenai dahi Nabi Muhammad dan para sahabat. Terlebih ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa dahi yang warnanya hitam adalah tanda khawarij. Maka ini ditolak oleh banyak ulama ketika mengatakan dahi Nabi Muhammad dan para sahabat warnanya hitam. Di samping tidak ada riwayat yang menegaskan itu, untuk membawa surat Al-Fatih ayat 29 ini kepada pemahaman bahwa dahi Nabi Muhammad dan para sahabat berwarna hitam, itu sama sekali tidak menjalur. Baik dari ahli tafsir yang ada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ahli tafsir yang ada di kalangan Wahabi. Contohnya siapa yang ada di kalangan Wahabi? Saya tidak membicarakan yang Ahlus Sunnah. Jelas kalau kita membicarakan ahli tafsir yang ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Jalalain, Imam apa lagi, Ibnu Katsir ya, kemudian tafsir-tafsir yang lain itu tidak membicarakan mengenai dahi Nabi Muhammad SAW berwarna hitam. Karena kalau saya membayangkan itu ya aneh juga. Saya buktikan begini sahabat. Ini ada satu kitab. Kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ini karya daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini dari kelompok mereka, ulama sanjungan mereka, ahli tafsir. Di dalam menafsiri surat Al-Fatih ayat 29, tepat di dalam redaksi simahum fi wujuhihim min asari sujud, beliau tidak menyebut sama sekali bahwa dahi Nabi Muhammad SAW hitam. Sama sekali tidak menyebut, bahkan kebalikan. Nah, ini yang unik. Bagaimana redaksinya? Nah, ini sahabat bisa cek di dalam halaman 795. Ya, ini saya tampilkan besar biar kelihatan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ai qad atharat al-ibadatu. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini ulama kalangan mereka. Qad atharat al-ibadatu. Ibadah itu berefek. Nah, kalau bahasa lungguhnya atharo itu biasanya efek atau membekas begitu ya. Jadi ibadah itu membekas. Min kasrotiha wa hasaniha. Membekas karena banyaknya dan karena saking bagusnya. Jadi ibadah itu membekas.
Fi wujuhihim, membekasnya di mana? Di wajah mereka. Him ini kembalinya kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Lalu kemudian hatta stanarot, sehingga berpancar cahaya. Nah, beda kan? Kalau melihat ini tentu tidak bisa kalau kita mengatakan bahwa dahi Nabi Muhammad dan para sahabat warnanya hitam, karena ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh ustadz dari syekh dari kalangan mereka sendiri. Hatas tanarot, sehingga memancarkan cahaya. Kemudian lamas tanarot bisolati bawatinuhum istanarot bil jalali dzawahiruhum. Ketika batin-batin mereka bercahaya karena sholat, istanarot, maka dengan keagungan zahir, barang-barang bentuk-bentuk zahirnya itu juga memancarkan cahaya. Jadi seharusnya kalau kita mengambil redaksi ini, tidak pernah sekalipun akan mengatakan dahi Nabi Muhammad SAW itu hitam. Karena kalau hitam itu kan gelap, ya kan? Nah, ini kan berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman. Ini dari kalangan mereka. Belum lagi kalau kita melihat dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti siapa? Imam Jalaluddin di dalam tafsir Jalalain. Itu jelas sekali beliau mengatakan bahwa yang dimaksud simahum fi wujuhihim min asari sujud itu nanti ketika di akhirat wajah-wajah orang-orang yang bersujud ruku itu nanti akan kelihatan bercahaya saking banyaknya sujud, ya banyaknya sholat maksudnya. Nah ini Pak Khalid, Ustadz Khalid ini entah dia ini bagaimana. Saya tuh jadi teringat gini sahabat, saya sering mendapatkan ya semacam komentar, semacam narasi bahwa kita yang ada di Aswaja itu dituduh sebagai orang yang sering cocok logi dalam berdalil. Bayangkan kita yang dituduh sebagai cocok logi, tetapi di sana malah justru ustadznya kelihatan sekali ini kalau cocok logi. Tidak mungkin kalau ini tidak bisa dikatakan cocok logi, tidak mungkin. Referensinya apa coba? Kalau kita melihat referensi di kitab-kitab yang lain, tafsir-tafsir yang lain, tentu tidak ada hubungannya sama sekali ini dengan surat Al-Fatih ayat 29, tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang namanya dahi hitam. Tidak ada model begitu. Makanya ini menarik sekali ya untuk Ustadz Khalid itu mempertegas. Tapi kalau mempertegas ya yang beda ya, karena saya melihat di beberapa ngaji beliau sangat ya tegas begitu mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat dahinya hitam. Tidak hanya di satu ngaji saja, di beberapa ngaji. Makanya ya ini kita perlu sampaikan bahwa penafsiran seperti itu tidak bisa dibenarkan. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.